Guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas lagi mengenai soal penalaran umum UTBK 2024. Ini adalah bocoran-bocoran soalnya guys. Dan ini adalah topik-topik yang sering keluar. So, jangan lupa tonton sampai akhir dan jangan lupa juga buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, sebelumnya aku mau ngasih tahu, mau nginfoin buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram aku, teman-teman bisa masuk ke sini ya, t.me/ptn 2024 Reta. Oke, atau aku bakal simpen linknya di kolom komentar ya. Jadi kamu bisa ikutan grupnya karena di situ suka banyak kuis, bisa sharing-sharing juga gitu ya sama teman-teman pejuang 2024 dan juga bisa sharing-sharing sama aku. Oke? Dan setiap konten-konten aku bakal update di grup itu. Jadi kamu gak akan ketinggalan. Oke? So, langsung aja. Jangan lupa juga buat bantu follow ya Instagram, TikTok, dan YouTube aku biar kamu gak ketinggalan info-info tentang PTN. Sebelum kita lanjut, aku juga mau infoin bahwa aku lagi buka kelas UTBK 2024. Ini part pertama guys, jadi nanti bakal ada part selanjutnya ya. Dan ini harganya murah banget, cuma 35.000 aja. Tapi dapat fasilitas yang lengkap mulai dari 8 kelas via Zoom, materi yang lengkap untuk TPS dan literasi, tips trik pengerjaan soal dengan cepat, record dan modul kelas biar bisa diulang-ulang, free TO dan join grup WhatsApp. Oke? Jadi langsung aja daftar, kliknya di bit.ly/bimbel-snbt 2024. BTW udah ada 200 orangan guys yang daftar, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja daftar ya. Yuk langsung aja kita bahas soal-soalnya. Jadi untuk soal yang pertama, kalau di penilaian umum pokoknya baca dulu soalnya ya guys ya. Nah coba kita baca nih. Pernyataan di bawah yang menguatkan kalimat bercetak tebal di atas. Oke, di sini tuh yang bercetak tebal tuh adalah yang ini guys. Nah, sedotan stainless steel ya, yang berbahan dasar logam. Oke. Di sini guys, teman-teman harus ingat bahwa kalau misalnya menguatkan atau memperkuat, itu pokoknya yang benar-benar berhubungan dengan teks. Berhubungan dengan teks. Ya, jadi tidak kontra. Nah, jadi sejalan pokoknya ya. Sejalan atau nyambung. Oke, coba kita baca dulu ininya ya, teksnya secara skimming aja, secara cepat. Demi menjaga kelestarian lingkungan, banyak orang berbondong-bondong mulai meninggalkan sedotan plastik. Berarti yang ditinggalkan adalah sedotan plastik. Nah, oke, katanya sedotan plastik itu tidak dapat didaur ulang secara cepat, katanya. Lambat laun, sedotan plastik menjadi sampah menumpuk. Kini sebagai gantinya, orang-orang mulai beralih menggunakan sedotan stainless steel yang berbahan logam. Meski ramah lingkungan, katanya stainless steel itu berbahaya dalam beberapa aspek, sehingga juga harus tetap diperhatikan. Oke, kata kuncinya di sini tetap ya bahwa si sedotan plastik ini digantikan sama sedotan stainless. Oke, berarti di sini yang memperkuat itu harus yang berhubungan dengan si sedotan stainless ini tuh pokoknya punya manfaat lebih gitu ya. Stainless better gitu ya, better than plastik gitu ya. Oke, coba kita cek yang pertama. Tekstur sedotan yang lebih keras dapat menyebabkan kerusakan gigi. Oke, kita simpen dulu ya. Ini kira-kira memperkuat atau enggak. Oke, yang kedua, penggunaan sedotan plastik lebih praktis. Nah, kalau misalnya di sini sedotan plastiknya itu di eh, dijelaskan punya manfaat lebih, berarti ini malah melemahkan ya guys ya, berarti ini enggak. Oke, yang ketiga, bahan logam untuk sedotan stainless merupakan konduktor terbaik. Nah, ini. Berarti sedotan si stainless ini tuh dianggap better gitu ya dibandingkan plastik. Berarti ini benar ini memperkuat. Sedotan plastik yang lentur tidak berbahaya untuk anak-anak. Nah, tidak berbahaya di sini berarti ini memperkuat si sedotan plastiknya. Nah, tapi untuk teks ini berarti dia memperlemah berarti enggak. Nah, di sini berarti tiga ya guys ya. Tiga yang pasti benar nih. Nah, tiga, tiga. Oke, kalau yang semua pernyataan salah, hanya 4 salah, 2 dan 4 salah. Berarti antara A sama B. Nah, karena di sini duanya itu udah salah juga, berarti nggak mungkin yang A. Kemungkinan yang B. Coba kita lihat lagi nih yang satu. Tekstur sedotan yang lebih keras dapat menyebabkan kerusakan gigi. Nah, berarti di sini tuh ini juga memperkuat ya, memperkuat si teksnya karena berhubungan sama si sedotan stainless. Oke, jadi benar banget jawabannya yang B. Ya walaupun ini negatif gitu ya guys ya, tapi di sini memang berhubungan sama yang ini.
berbahaya dalam beberapa aspek gitu. Jadi eh, ya mungkin ada negatifnya tapi lebih banyak positifnya ya. Jadi tetap jawabannya yang B. Oke? Oh ya, aku simpan PDF-nya ini di link deskripsi juga ya, teman-teman bisa cek. Dan untuk part-part lainnya juga teman-teman bisa cek juga ya. Oke, nomor 2. Nah, pernyataannya itu seperti ini ya. Apabila sudah siap panen, jeruk akan terasa empuk jadi jika ditekan. Oke, berarti di sini tuh kalau misalnya siap panen, syarat pertama adalah jika ditekan tuh empuk, kulitnya berwarna kuning langsat, dan jika tergores keluar aroma wangi. Berarti ada 3 syarat. Hal ini membuat nilai jeruk semakin tinggi. Berarti ada ya 4 lah ya, bukan 3 ya. Karena ini juga masih berhubungan. Nah, pertanyaannya adalah jika buah jeruk terasa keras jika ditekan, nah ini salah guys ya. Harusnya kan terasa empuk, ya salah. Berwarna hijau harusnya berwarna kuning langsat juga salah. Dan tidak mengeluarkan aroma, salah juga. Nah, maka simpulan yang benar adalah berarti di sini itu kebalikannya, kebalikan dari si siap panen gitu. Berarti ya udah kita tambahin kata tidak atau bukan. Berarti tidak siap panen atau yang paling tepat yang tidak ya. Kalau bukan siap panen kan gak nyambung ya. Berarti tidak siap panen atau belum siap panen ya. Berarti jawabannya yang A ya. Karena di sini negasinya ibaratnya ya si pernyataan-pernyataan ini. Oke, lanjut. Nah, di sini pertanyaannya adalah berdasarkan paragraf 1, berarti yang ini ya. Manakah pernyataan yang benar? Oke, di sini kita baca dulu aja. Industri tekstil dan garmen menjadi industri strategis bagi perekonomian negara. Oke, ini kata kuncinya ya. Yang mengingat Indonesia itu memiliki 250 juta penduduk. Industri ini juga sektor manufaktur terbesar ketiga. Nah, terus menyerap tenaga kerja. Terus juga tahun 2017 ekspor tekstil dan produk tekstil mencapai 12,4 miliar melebihi target API sebesar 11,8 miliar. Oke, berarti ini lebih 0,4 miliar gitu ya. Luar biasa. Oke, berarti pernyataan yang benar guys. Coba kita lihat yang A. Industri tekstil dan garmen menyerap 250 tenaga kerja. Enggak juga ya guys ya. Karena 250 ini adalah penduduk Indonesia. Berarti salah yang A. Yang B, industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Bener ya? Yang ini ya guys ya. Ya udah, jawabannya yang B. CDE pasti salah deh. Nah, yang C salah ya, harusnya 12,4 miliar, bukan 11,8. Yang D, ya bukan kebutuhan pokok ya guys ya, kalau tekstil ini. Dan yang E, dipantau. Ini juga enggak ya guys ya, karena ini tuh asosiasinya gitu ya. Jadi yang membawahinya, tapi ya bukan yang hanya memantau saja. Jadi yang paling tepat yang B. Oke, Oke, nomor 4 yang ditanya adalah berdasarkan paragraf 2. Berarti paragraf 2 yang ini ya. Manakah pernyataan yang paling mungkin benar mengenai industri konveksi? Oke, kita baca dulu aja. Pakaian jadi atau konveksi merupakan salah satu andalan ekspor non-migas Indonesia. Nilai ekspornya katanya terbesar ketiga setelah batu bara. Oke, ini datanya ya. Terus katanya negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua adalah Jepang. Dan ketiga adalah Jerman. Oke, mantap. Oke, nah berarti di sini coba kita cek yang A. Industri konveksi merupakan produk ekspor impor Indonesia. Nope ya, harusnya ekspor doang. Salah. Yang B, industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor non-migas. Nah, benar dong guys. Karena di sini non-migas dan dia pendapatan dari sektor non-migas ya. Udah berarti benar. Yang C, D, E pasti salah deh. Coba ya. Industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. Oke, benar nggak? Enggak ya, harusnya kan batu bara duluan, baru konveksi karena dia terbesar ketiga. Salah juga, industri konveksi merupakan sektor manufaktur terbesar. Enggak ya, ketiga. Industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi dari kelapa sawit. Kok kepala sawit sih? Oke, em, enggak juga guys. Ini harusnya minyak sawit yang kedua, yang pertama batu bara ya. Nah, jadi yang ketiga baru konveksi. Jadi benar ya, jawabannya yang B B. Oke, lanjut. Masih tentang grafik ini dan teksnya ya. Berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor terendah ketiga? Kita tinggal urutin aja sih, guys. Yang paling kecil yang mana nih dari grafik? Oke, Malaysia. Yang kedua,
Belgia. Yang ketiga, nah ini hati-hati bukan Kanada ya guys ya, tapi Inggris. Nah, karena di sini 168, kalau Kanada 179. Yang keempat Kanada, yang kelima Australia gitu ya. Udah sampai yang kelima aja. Karena ditanyain yang ketiga. Ya udah langsung aja nih. Yang ketiga adalah Inggris gitu ya. Soal kayak gitu so gampang asal kita teliti aja guys. Oke, nomor 6 nih ya, teman-teman bisa coba dulu ya. Ini emang suka agak ngeselin polanya ya, tapi kalau udah ketemu tuh happy banget. Yang ditanyain adalah yang di dalam kotaknya gitu ya. Kita lihat pola yang pertama. Ternyata pola pertama itu pola seperti ini guys. 12 ditambah 7 berapa? 19. 10 tambah 5, 15 ya. 10 tambah 5, sorry, ini 5 harusnya, 15. Oke, berarti di sini biar jadi 4 harus diapain? Dikurang. Ya, udah. Berarti yang ini juga bakal sama polanya. Ininya ditambah, 20 tambah 10 itu adalah 30. Terus 24 tambah 14 itu adalah 38. Nah, berarti yang besar kita kurangi yang kecil ya. 38 kurangi 30 itu adalah 8. Oke, jadi jawabannya yang C. Gitu guys ya. Kalau misalnya udah terbiasa ngerjain soal-soal kayak gini, pasti langsung bisa. Oke, lanjut. Nah, di sini pola deret ya, ini juga masih sering keluar. Bisa dicoba dulu ya. Aku langsung aja spill. Ternyata polanya gini guys. 21 itu kita lihat yang paling dekat kemana? Kita loncat 2 ke 22. Kita loncat lagi 2 ke 23. Loncat lagi 2 ke 24 gitu ya. Nah, sedangkan 30 ini tuh 30 ke 28 dia min 2. 28 ke 26 dia min 2. Berarti 26 kita kurangi 2 itu adalah 24. Berarti yang depannya 24 guys cuma B sama C. Kita lihat pola yang ketiganya ya. 22 ke 24 itu plus 2. 24 ke 26 plus 2 juga. 26 plus 2 itu adalah 28. Berarti yang 24, 28 ya. Gitu. Oke. Nomor 8. Nomor 8 ini adalah pola Fibonacci. Alias kita tambah-tambahin aja guys. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 11, 29. Gitu ya. Nice, kita lanjut. Beberapa guru olahraga bergabung dalam paguyuban guru olahraga. Oke, kita bisa pakai contoh diagram Venn ya guys ya. Misalnya di sini, ini guru olahraga nih, guru olahraga ya. Nah ini paguyubannya. Nah, bener kan? Kalau misalnya si guru olahraga ini tuh ada dalam paguyuban olahraga. Setiap guru olahraga tidak ada yang menjadi anggota paguyuban lain. Nah, ini misalnya paguyuban lain. Pak Narto adalah anggota paguyuban lain. Nah, berarti kalau si Naruto itu tuh adanya di sini di paguyuban lain, berarti Naruto itu bukan bagian dari paguyuban guru olahraga. Yang mana berarti guys? Yang C ya. Pak Naruto bukan anggota paguyuban guru olahraga. Gitu, oke? Nah, udah guys, gitu aja untuk 9 soalnya. Dan aku punya 2 PR buat teman-teman. Ini untuk PR yang pertama ya. Silakan cari kira-kira simpulan yang tepat yang mana. Dan ini PR yang kedua. Silakan cari kira-kira pola yang tepat seperti apa. Oke? So, gitu aja dari aku. Jangan lupa buat ikut bimbel UTBK 35.000 aja bareng aku sama Kak Sugeng Sungkono. Nanti aku bakal simpan link daftarnya di deskripsi. Oke? Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, aku mau bahas apa, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.